Selamat pagi adik-adik. Ya, wah, belum kedengaran suaranya nih Kak, baru sebagian kecil. Betul, masih Ya, pagi Kak. kita sapa sekali lagi ya Kak ya. Iya. Selamat pagi adik-adik semua. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi Kak Yeni. Pagi, Penampilan Kak Sam. perdana dari Kak Yeni ya Terima di kasih. kelas Kanaan. Kanaan. Ya. Iya. Oke, dan kakak juga mau kenalin yang main musik yang akan mengiringi kita. Biasa ya, ada Kak Benedik, Kak Albert, Kak Zipora, dan Kak Jesslyn. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian pertama, Hati Sebagai Hamba. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa, tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga. Adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama-sama ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang ku punya. Adik-adik bangkit berdiri bersama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu hari ini Bapa. Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu pagi ini dengan tubuh yang sehat Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena Engkau baik ya Bapa.
Engkau telah naik ke surga ya Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami Bapa. Karena itu kami bersyukur Bapa karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Bapa yang baik, ampuni segala salah dan dosa yang telah kami lakukan ya Bapa, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Bapa. Saat ini Bapa, kami ingin duduk diam ya Bapa, untuk memuji Engkau ya Bapa, untuk menyembah Engkau dan terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu nanti ya Bapa. Bapa yang baik, kuasai kami, kuasai hati dan pikiran kami, biar hanya Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau buka ibadah kami ya Bapa di pagi ini ya Bapa, biar Engkau sertai kami dan tutup bungkus kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Adik-adik semua tentunya udah tahu ya kenapa kita hari ini datang beribadah. Ya, hari ini kan hari Kamis ya Kak ya? Iya, Kamis. Bukan hari Betul. Minggu. Tapi kenapa kita datang beribadah pada hari ini? Ada yang tahu? Kenaikan Tuhan kita Yesus. memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dia balik ke surga untuk kembali lagi menyertai hidup kita semua di dalam kuasa Roh Kudus ya, yang saat ini akan ada dan selalu ada di dalam hidup kita. Ku menang, Amin. ku menang. Mulai. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. ku menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, dan Roh Kudus yang turun dari surga ada di dalam hidup kita ketika kita percaya dan taat dan beriman kepadanya. Amin. Karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Sehari demi sehari, selangkah demi selangkah, setiap saat. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus
sama-sama. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkah. Yesus, Engkaulah jalan. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Kau kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam. Ku akan tetap setia. Ku akan tetap setia jalan dalam. Ku akan tetap setia jalan dalam serta-Mu. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ya, kakak selalu sarankan ya untuk kalian belajar lagu ini. Kasih setia Tuhan, ya. Liriknya bagus, ya. Bisa kita juga jadikan doa dalam hidup kita, ya. Kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, dan saat ini kasih setia Tuhan juga akan berkarya dalam hidup kita. Amin. Ya Kak ya. Amin, betul Kak. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, ya. Karena Tuhan kita, Bapa Allah di surga, Bapa Engkau yang sungguh baik, senantiasa ada dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Adik-adik bangkit berdiri lagi sekali lagi. Ku naikkan syukurku buat
besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar ya Tuhan Yesus, betapa besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Kau telah naik ke surga ya Tuhan, untuk kembali lagi melihat kami, menilik kami, mengawasi hidup kami, dan senantiasa menuntun hidup kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang sudah bertahta di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami yang telah Engkau persiapkan melalui puji-pujian yang berkenan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kembali hati dan pikiran kami, agar pada saat ini Tuhan kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak kami, Kak Ricci, yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Tuhan berkati dengan urapan, hikmat, dan kekuatan yang datang daripada Tuhan, supaya firman yang kami dengar ya Tuhan pada pagi hari ini boleh mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terlebih lagi, tuntunan, kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa bertahta dalam hidup kami, karena kami taat dan setia mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Pagi adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan ada pengumuman. Mulai besok kita doa 10 hari, benar banget. Dan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu besok, ya weekend besok ini kita ada kebaktian 2 kali, benar? Jam 3:30 sama jam 7 malam. Nah, tolong adik-adik kasih tahu ke mama papanya, mau daftarnya disamain jamnya dengan mama papa kalian, ya. Jadi jangan dipisah, tapi disamain jamnya. Kamu ngomong ke mama papa ya, mau di yang pertama atau yang kedua. Mau datang yang mana, sama aja. Ya. Jangan mikir, oh nanti yang kedua aktivitasnya lebih seru nih Kak. Atau yang jam pertama kayaknya lebih gimana Kak? Enggak, sama aja. Ya. Kita tetap satu sama kedua sama. Jadi kamu bisa pilih bareng sama mama papa kalian. Terus hari keempat sampai hari ke-6 kita jam 7 malam doang. Cuma 1 kali kebaktian. Lalu weekend berikutnya 8, 9, 10 2 kebaktian lagi. Nah, itu kalian bisa pilih lagi bareng mama papa, oke? Ya. Nah, kita sekarang mau masuk firman Tuhan. Kita mau bukanya tuh di 2 kitab. Perjanjian Lama dan Baru. Kalian bisa mulai tandain. Kita mau ke Roma dulu. Roma ada di mana adik-adik? Perjanjian Baru, benar. Kamu bisa tandain di kitab kita itu ada ini nih, yang pembatas bukunya nih, biru sama merah. Mungkin ada yang warnanya hitam atau merah. Kamu tandain dulu. Kita ke Roma, di Perjanjian Baru, terus kita akan ke Pengkhotbah. Pengkhotbah itu di perjanjian mana adik-adik? Hah? Baru atau lama? Nah, lama ya. Oke. Kita buka dulu Kak Matthew. Di Roma 3 ayat 23 sampai 26. Roma 3 ayat 23 sampai 26. Roma 3 ayat 23 sampai 26. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman.
dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Ya, itu tadi bunyi Roma 3 ayat 23 sampai 26. Ayat ini mengajarkan kepada kita tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk apa? Pasti adik-adik juga udah jelas kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Tapi kenapa harus Tuhan Yesus? Kenapa dia nggak tunjuk aja nabinya yang lain atau malaikat? Kenapa harus Tuhan Yesus sendiri? Ada yang tahu? Karena yang berdosa siapa? Manusia. Nah, jadi kalau manusia yang berdosa, ditebusnya harus dengan yang seimbang. Benar ya? Kalau manusia, ditebusnya dengan manusia juga. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai wujud manusia menebus dosa kita. Itu tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia. Jelas adik-adik? Jelas ya? Nah, kalau udah jelas, kita sekarang mau pindah ke Perjanjian Lama, yaitu ke Pengkhotbah 12 ayat ke-7. Pengkhotbah ada di mana? Di dekat Amsal. Amsal di mana? Sebelum Mazmur. Sesudah Mazmur. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, ini ngomongin apa Kak? Kok tiba-tiba pindah ke sini? Jadi begini adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di dunia selama berapa hari? Ada yang tahu? Selama berapa hari Tuhan Yesus ada di dunia setelah bangkit di hari ketiga? Berapa? 27? 40? Iya benar, 40 hari. Nah, di luar sana nih, di luar keyakinan kita, ya mungkin kita pernah dengar ada keluarga kita, ada mungkin bahkan kita pernah nonton di anime atau nonton di salah satu cerita dari game yang kita mainkan. Ada orang-orang yang memperingati kematian 40 hari. Bahkan udah 100 hari, bahkan lebih dari itu. Ada yang pernah dengar? Pernah ya? Nah, apakah sama dengan Tuhan Yesus? Enggak ya adik-adik ya, enggak sama, sama sekali tidak sama. Ayat tadi itu menegaskan kepada kita bahwa kalau manusia itu meninggal, rohnya itu kembali kepada Allah. Jadi enggak gentayangan dulu, enggak tiba-tiba kunjungin rumah kamu, terus kamu lihat loh kok ada opa lagi di situ gitu kan. Loh opa kok balik lagi ke sini? Enggak begitu ya adik-adik ya. Jadi rohnya manusia itu kembali langsung kepada Tuhan pada saat dia meninggal. Nah perbedaannya apa sih kalau Tuhan Yesus? Karena dia Tuhan dan dia punya misi, dia punya tujuan. Yaitu untuk membuktikan bahwa dia itu benar-benar Allah yang hidup. Dia kasih tahu nih ke murid-muridnya, ini loh aku beneran bangkit di hari ketiga seperti janjiku. Dan ini buktinya, aku hadir di tengah-tengah kalian. Selain itu juga sebagai jaminan. Ya, jadi dia buktiin, yang kedua sekaligus sebagai jaminan. Dia menjamin bahwa dia tuh benar-benar Allah yang hidup. Jadi kita jangan takut lagi sama keadaan kita. Apapun masalah kita. Susah ngikutin mata pelajaran, susah bergaul. Mungkin kita tipe anak yang senangnya menyendiri. Kalau ketemu teman kelamaan yang rame-rame gitu kita cepet capek. Aduh kak, kalau segini banyak capek rasanya walaupun aku diam aja di kelas. Tapi kayaknya tuh langsung pengen keluar gitu dari ruangan, menyendiri di WC. Ya, dulu sih kakak gitu loh. Kakak ini istilah katanya tuh introvert. Introvert itu jadi
kita bukannya antisosial, kita bukannya nggak suka berteman. Tapi kita tuh cepet capek kalau di tempat orang banyak. Kepengen kayaknya sebentar aja keluar, nge-recharge, isi baterai lagi, nanti udah semangat lagi baru masuk lagi. Langsung gitu terus, aduh, keluar sebentar, tarik napas dalam-dalam, keluarin, terus udah siap lagi baru masuk lagi. Tadi gimana, apa yang kelewat gitu. Nah, kayak gitu tuh orang introvert ya. Kita kayak gitu tuh mungkin untuk sebagian orang hal yang berlebihan mungkin. Tapi kan kita yang ngalamin ya, kita yang ngejalanin hidup kita. Kadang orang nggak bisa ngerti, nah itu tuh kita bisa serahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, dan karena Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, kita bisa terus cari Dia, kita bisa terus doa sama Tuhan. Tuhan, aku punya masalah ini loh, aku pengen bisa berubah Tuhan, biar lebih jadi teman atau orang yang menyenangkan buat teman gitu. Kita bisa seperti itu kepada Tuhan kita. Nah, setelah Tuhan Yesus 40 hari di dunia, hari ini nih yang kita peringati nih, Tuhan Yesus naik ke surga. Terus apakah setelah Tuhan Yesus naik ke surga udah gitu aja? Atau ada lanjutannya? Ada, apa tuh Dek? Apa tuh? Ngapain? Penurunan Roh Kudus. Wah, ini hebat banget nih. Dulu sebelum ke Kanaan, di kelas mana, Dik? Luar biasa. Berarti selama pandemi ini benar-benar ngikutin terus ya firman Tuhan ya. Nah, kita sekarang mau ke 2 kitab yang berdekatan, yaitu Kisah sama Yohanes. Nah, kalau di urutan Alkitabnya Yohanes duluan, itu atas bawah Yohanes sama Kisah. Ya, kalian bisa tandain. Tapi kita ke Kisah dulu, Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, ini adalah ayat yang menegaskan ya seperti yang tadi Kakak udah jelasin, 40 hari Tuhan Yesus di dunia itu untuk apa? Jadi kalau kamu boleh tandain tuh Kisah 1 ayat 3. Ya, siapa tahu nanti kamu perlu ayat ini, kamu bisa tandain. Tapi hebatnya Tuhan Yesus ya dan Roh Kudus itu nanti kita bahas ayatnya. Kenapa Tuhan Yesus itu mengutus Roh Kudus masuk dalam hidup kita? Nah, salah satunya adalah fungsinya yang barusan Kakak kasih clue-nya, itu nanti kita bahas ya. Kita sekarang ke Kisah 1 ayat 4 sampai 5 dulu. Lanjutannya Kisah 1 ayat 4 sampai 5. Kisah 1 ayat 4 sampai 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di sini Tuhan Yesus ngomong ke murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem, nantikanlah karena kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita ini sekarang lagi memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan mulai besok kita doa 10 hari, di mana kita memperingati kejadian ini. Murid-murid Tuhan Yesus ini termasuk kita ya adik-adik ya, akan menerima baptisan Roh Kudus. Dan kita memperingatinya selama 10 hari berturut-turut. Makanya penting buat kita datang 10 hari terus. Ya, supaya kita benar-benar mendapatkan jamahan dari Roh Kudus ini gitu.
Dan kenapa sih Tuhan itu harus memberikan Roh Kudus kepada kita? Nah, kita lihat dulu. Sekarang kita masuk ke Yohanes. Yang pertama, tujuan pertama kenapa Roh Kudus itu harus diberikan kepada kita. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kan adalah sama ya adik-adik ya. Roh Kudus adalah pribadi dari Tuhan Yesus juga. Dengan adanya Tuhan Yesus atau Roh Kudus dalam hidup kita, terbukti dari ayat yang barusan kita baca, itu memberikan rasa aman. Karena kita melihat bahwa Tuhan itu hidup. Dia bisa membuktikan diri, dia nunjukin bekas lukanya. Jadi kita tuh kalau tadinya hidupnya dalam ketakutan, ya takut ini, takut itu bisa kita atasin. Kita bisa kalahin rasa ketakutan kita dengan hadirnya Tuhan Yesus atau Roh Kudus dalam hidup kita. Kakak yakin pasti dari kita atau bahkan setiap kita ini punya rasa takut. Rasa takut tuh macam-macam. Paling gampang, kakak tuh dulu suka takut kalau tidur dengan lampu mati. Iya. Dulu. Sekarang sih enggak. Ya, sekarang malah bener-bener harus gelap-gelap. Karena kalau ada cahaya sedikit itu tidurnya nggak nyenyak malah. Tapi kalau zaman dulu takut lampu mati. Langsung pikirannya tuh kemana-mana gitu, imajinasinya langsung kemana-mana. Entah yang ada monster di... lucu ya, kedengarannya lucu ya. Tapi buat kakak dulu itu nggak lucu loh. Itu dulu bener-bener nakutin loh. Monster di balik lemari lah, ya kebanyakan nonton film. Atau ada monster di bawah tempat tidur lah, di kolong gitu kan. Iya kan, sama kan berarti ada yang juga kan. Nah kayak gitu tuh. Ketakutan-ketakutan itu bisa kita atasin bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Ketakutan apa lagi? Gadgetnya diambil sama mama papa, pernah takut nggak? Hah? Nggak pernah? Wah, mama papanya baik banget ya. Dulu kakak tuh seneng koleksi robot, sampai sekarang. Ya. Udah gede ini masih main robot dong, bangga kakak. Ya, jadi dulu itu kakak suka malas mandi. Udah ada jam mandi, jam sore, jam 4 sore itu udah harus mandi, zaman dulu kecil. Terus karena kakak nggak disiplin mandi, mama kakak tuh suka marah. Dan sekali 2 kali diomongin gitu nggak mempan. Kebal. Masih main aja gitu, bodo amat, gue lagi main, lagi seru nih, robot lagi berantem gitu kan. Terus mama kakak tuh sampai udah diubun-ubun gitu ya, udah kesel banget nih anak bandel banget gitu kan. Mainan kakak tuh diambil. Pertamanya cuma disita doang ya, kayak gadget kita kadang disita. Jangan main gadget terus. Kamu udah waktunya ulangan, jangan main gadget terus. Disita dulu. Tapi kalau disita itu kan kita punya perasaan, oh nanti dibalikin, ya kan? Kalau udah ulangannya beres, belajar udah beres, nanti dibalikin. Jadi nggak terlalu takut. Tapi kalau ancamannya sudah naik ke level berikutnya, ya ke yang lebih parah, itu mainan kakak diambil sama mama, dibanting di depan kakak.
Wah itu baru langsung takutnya amit-amit. Wah langsung istilahnya kapok gitu. Takut banget. Karena itu harta karun kakak. Ya itu hal yang penting buat kakak. Bisa membuat kakak bahagia kan, gitu kan. Ya buat kakak happy. Itu diambil, dibanting, pecah, hancur di depan mata kakak. Nah, ketakutan-ketakutan seperti itu tuh bisa diatasin. Ya, kita bisa minta doa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau jadi anak bandel lagi. Aku mau nurut sama mama papa. Mereka kan marah juga karena untuk kebaikanku. Coba kalau aku nggak mandi, besok di sekolah orang-orang pada pingsan. Iya kan? Nanti untung sekarang online kak sekolahnya. Kalau udah offline, udah ketemu temen, nggak mandi, walaupun pakai masker tetap kecium loh, tetap tembus loh, ya kan? Iya makanya. Tetap. Jadi kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau seperti itu lagi. Aku punya ketakutan, ini, itu. Bahkan mungkin ada yang takut sama mama papahnya. Mama papa kalau di rumah galak, kak. Kalau di gereja mah baik banget. Di gereja baik banget. Begitu di rumah galak, kak. Aku dimarahin terus. Nah itu juga bisa diatasin. Kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong rubah mama papa ya. Supaya baiknya gak di gereja doang. Tapi di rumah juga gitu. Itu bisa. Dan Tuhan Yesus menjamin itu. Ya, dengan membuktikan dia hidup. Itu sudah jaminan buat kita. Nah yang kedua tujuan Roh Kudus turun buat kita adalah ada di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, mengingatkan kita terhadap semua firman yang udah kita dengar, yang udah kita baca. Udah sekian lama kan kita ikut sekolah minggu ya. Kakak di GKT ini sudah dari kelas 5 SD. Sekarang umur udah mau 41. Jadi udah berapa tahun tuh, Matt? 36. Pinter ya. Kakak lemah matematikanya. Nah itu salah satu ketakutan kakak juga. Lemah matematik. Di rapot selalu 5. Jadi 5 itu prestasi buat kakak. Ya, kalau sampai 6 itu mujizat. Gitu. Ya. Itu ketakutan karena setiap tahun pasti diancam sama guru wali kelas. Kamu kalau matematiknya nggak naik, kamu juga akan tinggal kelas. Wah itu ketakutan, tiap tahun doanya kenceng. Ya, berusaha, tapi Tuhan tolong terus sampai bisa lulus. Kakak nggak pernah tinggal kelas loh, sekalipun. Ya selalu naik kelas dan lulus tepat waktu. Nah, kita akan diingatkan. Jadi kakak juga udah sama seperti kalian. Udah baca firman, baca ayat itu, ayat emas ngapalin. Itu udah lama, udah banyak. Terus kalau ditanya nih, tiba-tiba ada kuis nih, misalnya habis firman ini terus ada kuis. Itu kakak bisa langsung lupa. Saat itu lupa. Tapi nanti pada saat kita ngalamin satu kejadian lagi, mungkin kita dimarahin guru, mungkin kita dimusuhin teman, mungkin kita diperlakukan nggak adil sama kakak adik kita. Ya, kita nggak salah tapi disalah-salahin misalnya. Ya, jarang ya ada kita salah dibener-benerin, jarang ya. Yang ada kita bener disalah-salahin juga gitu. Nah itu firman Tuhan akan teringat sama kita. Oh, waktu itu firman Tuhan berkata begini. Itu Roh Kudus yang ingetin kita. Bisa tiba-tiba keinget. Lagi sedih, lagi kecewa sama teman, tiba-tiba bisa nyanyi lagu pujian. Itu juga Roh Kudus
yang memampukan kita. Jadi yang pertama tadi apa? Bikin kita nggak takut lagi. Yang kedua, ingetin kita sama firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Ya, mungkin saat itu enggak, pada saat kejadian kita lupa, benar-benar lupa. Mungkin kita nangis dulu, kita marah dulu, kita apa dulu gitu. Tapi setelah itu kita tiba-tiba keinget, oh ya jangan marah, kita harus ngampunin, kita harus ini, kita harus itu. Nah itu kerja dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Begitu adik-adik, udah paham ya? Dan kita baca ayat emas kita, Kak Matthew, balik ke Kisah 1 ayat 3. Kisah bacaan di situ aja, Kak. Oh. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 3, Kisah Rasul 1 ayat 3. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, jadi Allah kita benar-benar Allah yang hidup. Kita bisa terus setiap hari doa sama Tuhan untuk mengatasi segala ketakutan kita, dan kalau kita pelupa sama semua hal, Tuhan Yesus juga akan bantu ingatin kita. Begitu aja firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, mengenalmu. Bersama Kak Sam dan Kak Yeni. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu.
dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih Engkau sudah naik ke surga dan Engkau sudah menurunkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengatasi semua rasa takut kami Tuhan. Dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil, bahkan yang mungkin dianggap sepele sama orang lain. Tapi Engkau begitu memperhatikan kami dan Engkau mau menolong kami ya Tuhan. Bahkan Engkau juga terus mengingatkan kami akan firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar. Sehingga pada saat kami menghadapi satu kejadian, satu situasi yang kami bingung harus ngapain, Tuhan Yesus datang di samping kami dan mengingatkan kami akan janji-janji setia-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau terus mengenal-Mu lebih dalam lagi atas segala kuasa-Mu, atas segala kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami mau untuk terus hadir mulai besok sampai hari ke-10. Bapa di surga yang menyertai kami, juga menyertai kedua orang tua kami. Sehingga kami dapat beribadah bersama-sama dan pulang ke rumah membawa berkat yang telah Engkau sediakan. Bapa di surga, kami juga sebentar akan berpisah satu sama lain. Kami juga serahkan kembali kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus yang memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk adik-adik. Ya, kita teruskan dengan aktivitas ya Kak ya. Iya, betul Kak Samuel. Untuk aktivitas hari ini Online ya Kak? Untuk yang online ya Kak ya. Iya, Nah, nanti aktivitas online. jam berapa ya Kak biasanya Kak? Jam 1. 1 Jam 1 siang. Siang ya, Betul. akan ditayangkan Jam 1 siang. di mana tuh? YouTube. Di YouTube. Akan ditayangkan di YouTube ya. YouTube ya, jam Oke. 1 siang. Nah, Pertanyaannya apa tuh, Kak? Sudah disiapkan oleh sudah kakak disiapkan. kita, Kak Yeni. Oke. Ya, boleh dibacakan Kak. Dan nanti gimana ininya? Kita nggak bacakan ya Kak? Nggak dibacakan. Tapi udah di. Betul. Ya. Kita kisi-kisinya ada 3 soal Kak. Ya.
3 Oke. soal dan Ada 3 berhubungan soal dengan firman hari ini. Yes. Oke. ya. Ya, berhubungan dengan firman hari. Oke. Nanti di adik-adik yang di sini juga boleh ikutan ya Ayo. untuk ibadah online. Oke. Oke. Bye. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Ya.